Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramasari. Saya dari kelas R2E Fakultas Seni dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu saya, yaitu tentang masalah-masalah dalam belajar. Tetapi sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Riki Sanjaya selaku dosen pengampu mata pelajaran belajar dan pembelajaran karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat menyampaikan materi tentang masalah-masalah dalam belajar. Tetapi sebelum saya mulai materinya, alangkah baik kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Nah, langsung saja kita lanjut ke materinya. Belajar merupakan usaha seorang individu untuk merubah tingkah laku menjadi lebih baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor. Belajar juga dapat diartikan sebagai aktivitas siswa di dalam lingkungan belajar yang didapat dari pendidikan formal maupun non-formal. Namun, layaknya melakukan perjalanan, pasti ada saja halang rintang yang menghambat pelajaran tersebut. Begitupun dengan belajar, ada saja masalah yang harus kita lewati agar bisa mencapai tujuan dari belajar tersebut. Nah, untuk mengetahui berbagai masalah dalam belajar, kita harus tahu terlebih dahulu nih apa yang menjadi masalah-masalah dalam belajar tersebut. Dari situ, barulah kita dapat mengatasi cara untuk mengatasi masalah tersebut. Terkhusus bagi kita sebagai calon guru masa depan, penting bagi kita untuk mengetahui masalah-masalah dalam belajar guna membantu peserta didik untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tentunya masalah-masalah belajar yang dihadapi tiap peserta didik akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membimbing peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam belajar, dan untuk tiap anak memiliki beragam karakteristik dan beragam pula masalah-masalah belajar yang dihadapinya. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita mengetahui masalah-masalah belajar yang dihadapi setiap anak guna menemukan solusi yang tepat bagi masalah-masalah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian masalah belajar. Nah, banyak para ahli mengemukakan pengertian masalah, yaitu adanya masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Sedangkan menurut Prayitno mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan ataupun orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Dan sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu merubah dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya. Nah, belajar adalah suatu perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Itu menurut Anita E. Woolford. Dan berbagai pengertian masalah dalam belajar, kami menyimpulkan bahwa masalah belajar merupakan suatu yang tidak diinginkan terjadi atau ada di dalam usaha seorang individu dalam merubah tingkah laku dan harus dihilangkan. Pada materi ini, saya akan menjelaskan masalah-masalah dalam belajar. Di sini saya menyimpulkan 5 masalah belajar, yaitu yang pertama ada learning disorder atau kekacauan belajar.
Nah, ini adalah suatu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar potensi dasarnya tidak dirugikan. Akan tetapi, belajarnya terganggu dan terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan. Sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari menurut gerakan lemah gemulai atau gerakan yang bersifatnya lambat. Nah, yang kedua itu ada learning dysfunction, yaitu gejala di mana proses belajar siswa yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alatria, ataupun gangguan psikologis lainnya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli. Contohnya, namun karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan bola voli dengan baik. Nah, yang ketiga ada underachiever, yaitu mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contohnya itu seperti siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, misalnya IQ 130-140, namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Nah, yang keempat ada slow learner atau lambat belajar, yaitu di mana siswa lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Nah, yang terakhir itu ada learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Nah, di sini mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Nah, materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan masalah-masalah dalam belajar tersebut. Nah, yang pertama itu ada faktor keluarga. Kenapa kita bisa bilang faktor keluarga? Karena keluarga sebagai tempat tumbuh anak atau tempat pembelajaran pertama bagi anak tersebut, bahkan menjadi tempat bersandarnya harapan dan impian anak sangat berpengaruh dalam kemampuan anak dalam belajar. Nah, dapat kita contohkan sebagai mudahnya seorang keluarga berkecukupan bisa menyewa guru les privat untuk anak mereka belajar di luar lingkungan sekolah demi pembelajaran yang lebih baik lagi. Namun lain halnya dengan seorang anak yang dari lingkungan keluarga yang serba kekurangan. Jangankan untuk menyewa guru les, untuk membiayai sekolah pun ia kesulitan. Nah, yang kedua itu ada faktor anak itu sendiri. Kenapa bisa bilang begitu? Karena kembali lagi kepada contoh di atas, seorang anak dari keluarga berkecukupan tidak perlu memikirkan biaya sekolah. Jadi, dia bisa fokus dalam belajar. Sedangkan anak yang dari keluarga serba kekurangan harus memikirkan beban ekonomi keluarganya. Bahkan ada yang sampai rela bekerja demi mencukupi kebutuhan sekolahnya. Namun, anak-anak dari keluarga berkecukupan sering kekurangan motivasi dalam belajar, yang hal ini sangat berkebalikan dengan keluarga dari anak-anak yang berkekurangan. Mereka cenderung lebih termotivasi dalam belajar untuk mengangkat martabat keluarga dan lepas dari jerat kemiskinan. Itu banyak kita temukan ya. Dan ketiga itu ada faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini adalah kondisi-kondisi sekolah yang dapat menimbulkan masalah muris, antara lain adalah kurikulum yang kurang sesuai, guru yang tidak menguasai bahan pelajaran, atau metode pengajar kurang sesuai, alat-alat dan media pengajaran kurang memadai. Nah, materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan penanganan apa sih harus dilakukan seorang guru. Yang pertama, untuk menangani
kekacauan belajar ini dari akar permasalahannya adalah kebiasaan. Seorang anak yang biasa belajar hitung-menghitung akan sangat sulit bila diminta untuk menghafal. Begitupun sebaliknya dengan yang sangat hebat dalam menghafal akan sangat sulit bila diberi formula untuk menyelesaikan suatu soal. Dan saya juga termasuk orang yang gampang menghafal tapi sulit untuk menghitung. Nah, metode yang tepat untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mengemukakan sebuah inovasi baru yang memotivasi si anak untuk melakukan pelajaran di luar kebiasaannya. Contohnya itu seperti pendidik bisa menjabarkan sambil bersabar menjelaskan penggunaan suatu formula pada suatu soal. Atau untuk kasus lain, seorang peserta didik bisa memberikan hadiah atau sebuah hukuman yang memaksa seorang anak tersebut untuk menghafal. Nah, yang kedua yaitu ada learning dysfunction. Masalah yang utama dalam masalah belajar ini adalah ketidaktahuan seorang pendidik akan potensi yang dimiliki peserta didiknya. Cara untuk mengatasi halnya satu, yaitu seorang pendidik harus berkoordinasi dengan wali peserta didik atau orang tua yang bersangkutan untuk menemukan dan memaksimalkan potensi yang dihadapi siswa tersebut. Nah, untuk menangani masalah belajar yang ketiga, yaitu seorang peserta didik atau pelajar tertentu bisa menjadi penyebab masalah ini, atau seorang peserta didik yang banyak potensi namun malas. Nah, tentunya yang harus diperbaiki masalah ini adalah si anak itu sendiri dengan dibantu pendidik. Nah, contohnya itu mudahnya seorang guru bisa memperbaiki perilakunya agar bisa bersahabat dengan peserta didik atau membuat suatu inovasi baru dalam belajar agar pelajaran tersebut bisa disenangi atau bisa dipahami oleh peserta didik. Jadi dituntut untuk bersabar untuk mengerti siswa tersebut. Nah, untuk mengatasi yang masalah keempat yaitu perlunya pelajaran tambahan. Nah, seorang guru harus bisa berkoordinasi dengan baik dengan orang tua siswa tersebut. Siswa yang mempunyai masalah ini bisa dengan melakukan pelajaran tambahan atau bisa kita sebut juga dengan les privat. Hal ini merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi masalah-masalah ini, khususnya masalah yang nomor 4. Yang kelima untuk mengatasinya yaitu dengan rasa malas atau ketidaktahuan akan manfaat dari belajar adalah intinya dari masalah ini nih, yang nomor 5. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seorang anak yang hanya memikirkan untuk bermain dan berkumpul dengan teman-teman dan tidak memperdulikan proses belajar yang menurutnya hanya buang-buang waktu dan menghambat aktivitas lainnya yang ia anggap lebih penting lagi. Nah, lagi-lagi pendidik sangat berperan dalam mengatasi masalah-masalah ini dengan menyadarkan peserta didik tersebut akan pentingnya belajar untuk masa depan yang lebih baik. Nah, mungkin itu masalah-masalah dan saya sudah memberikan penanganan yang baik dari kelima masalah tersebut. Nah, untuk yang terakhir, saya ingin menyimpulkan dari materi-materi yang telah saya jabarkan sebelumnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, masalah belajar merupakan suatu yang tidak diinginkan terjadi ada di dalam usaha seorang individu dalam usaha merubah tingkah laku yang harus dihilangkan. Nah, yang kedua itu banyak faktor yang menyebabkan timbulnya masalah belajar bagi peserta didik. Di antaranya adalah faktor keluarga, faktor diri itu sendiri, dan faktor lingkungan masyarakat dan sekolah. Nah, selain itu banyak juga faktor-faktor lainnya yang sejatinya merupakan turunan dari 3 faktor utama tersebut.
Nah, yang terakhir yaitu untuk mengatasi masalah-masalah dalam belajar, kita harus mengetahui nih apa yang menjadi masalah-masalah tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui masalah-masalahnya, barulah kita mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah atau permasalahan tersebut. Karena beda masalah, beda pula jalan keluarnya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.